Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih, anak SDK Santo Yosef yang suster banggakan dan yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian beserta seluruh anggota keluarga senantiasa sehat karena mematuhi protokol kesehatan. Suster bersyukur karena boleh bergabung di SDK Santo Yosef yang tercinta ini. Suster akan mendampingi kalian khususnya dalam muatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Perkenalkan, Suster diberi nama Suster Maria Crescentia Abdi Kristus yang biasa dipanggil dengan Suster Crescent atau Suster Kris yang lebih muda. Terima kasih, selamat belajar. Anak-anak yang terkasih, sebelum pelajaran kita mulai, Suster mengingatkan ada 2 protokol kesehatan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu protokol kesehatan jasmani dan protokol kesehatan rohani. Masing-masing terdiri dari 5M 2B. Yang jasmani untuk menjaga imun tubuh kita, kemudian yang rohani untuk menjaga iman kita kepada Tuhan. Untuk yang jasmani kan tentu kalian sudah hafal 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ditambah 2B, yaitu di rumah, belajar dan berdoa. Kemudian yang protokol kesehatan rohani, 5M-nya yaitu mengasihi, memahami, menghargai, melayani, dan mengampuni. 2B-nya yaitu berdoa dan berbahagia. Karena kita semua harus berbahagia supaya imun dan iman kita tetap terjaga kuat dan tangguh. Mari kita siapkan diri kita untuk memulai pelajaran dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami selalu rukun di saat bermain. Meskipun saat ini kami belum bisa bertemu dengan teman-teman karena masih wabah pandemi COVID-19 belum selesai, namun kami tetap bergembira bermain bersama seluruh anggota keluarga kami yang terkasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada pagi ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Katolik dengan tema bermain bersama teman. Mendengar kata bermain, tentu anak-anak itu pasti gembira. Namun saat ini kita belum bisa bermain bersama teman-teman karena masih ada wabah corona yang sangat membahayakan kita. Maka kita akan bermain bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita masing-masing. Anak-anak yang terkasih, selain kita belum bisa bermain di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar kita juga belum bisa bermain bersama teman-teman yang kita rindukan, karena kita masih harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menghindari kerumunan dan menjaga jarak agar kita tetap selamat dan sehat. Sekarang kita waktunya untuk belajar di rumah. Meskipun kita merindukan belajar bersama-sama dengan teman di sekolah seperti yang ada di dalam gambar samping kiri, namun sekarang yang kita lakukan adalah seperti contoh di dalam gambar sebelah kanan, yaitu belajar bersama orang tua.
Nah, saatnya kita bermain bersama adik, ataupun yang tidak punya adik tapi punya kakak, ya bermain bersama kakak. Sama saja, bermain di sekolah yang menyenangkan, di rumah juga lebih menyenangkan. Apalagi saat bermain ditunggui oleh ayah dan ibu yang sangat menyayangi kita. Apabila kita tidak mempunyai kakak atau adik, sedangkan ayah dan ibu sedang bekerja, maka kita bisa bermain sendiri di halaman sambil berjemur, sambil berolahraga, mendapatkan vitamin dan manfaat yang sangat berguna, sehat, bahagia. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama kita dengarkan cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Kalian bisa membuka buku dari halaman 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan, putra Saul, telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik kepada Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu, Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya, lalu diberikan kepada Daud. Juga pakaian perangnya serta pedang, busur, dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukai semua prajurit dan para hamba Saul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, betapa pentingnya teman bagi kita. Betapa pentingnya sahabat bagi kita. Selain bisa diajak bermain bersama-sama, tapi juga bisa diajak untuk bergembira, untuk belajar bersama, bekerja sama. Apabila kita kesusahan, teman bisa menghibur, dan sebaliknya kalau teman sedang sedih, kita bisa menghibur. Demikian juga Yonatan yang anak raja juga memerlukan sahabat. Apalagi kita juga anak-anak Tuhan, maka kita juga memerlukan sahabat. Seperti Tuhan Yesus sendiri mempunyai banyak sekali sahabat, dari kecil sampai alim ulama, sampai orang-orang yang lebih tua. Tuhan Yesus sangat senang sekali kepada anak-anak karena kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bermain. Mengapa kita perlu bermain? Apa manfaatnya saat kita bermain bersama teman? Tadi sudah terkatakan bahwa kita dapat bergembira bersama teman, dapat bekerja sama dengan teman, dapat belajar bersama dengan teman. Kita bisa membangun persahabatan dengan teman. Nah, sebagai teman, Yonatan rela memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. Kita juga demikian diajak, kita membantu teman dengan ikhlas apabila teman-teman itu memerlukan bantuan kita. Kita harus saling berbagi dengan teman. Maka berusahalah untuk akrab dengan semua teman, supaya kita bisa selalu bersyukur karena memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan bersama dengan teman-teman. Maka dari itu,
Ada satu tugas dari suster, yaitu buatlah doa syukur karena aku sudah dianugerahi teman oleh Tuhan, teman bermain. Kalau misalnya di rumah teman bermainnya adik, ya kita berdoa tentang adik, atau ada tetangga juga bisa. Siapa saja yang kamu anggap saat ini sebagai teman, karena kita masih ada di rumah, jadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bisa teman-teman di lingkungan keluarga, tapi juga bisa teman-teman di kelas. Setelah doanya selesai, kamu hiasi, kemudian ditempelkan di dinding di rumahmu untuk hiasan kamarmu. Nah, sebelum ditempel, difoto dulu, kemudian kirimkan kepada suster. Oke, terima kasih, selamat belajar. Kelas 2 selalu sehat, ceria, cerdas, dan cermat. Tuhan memberkati.